Nah, sekarang kita lihat ada beberapa makna filosofi dari kebencian diri ini yang penting kita renungi. Kita awali dari filosofi akarnya kebencian diri. Ada satu quote yang bunyinya begini: jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan, dan ini biasanya membuat kita kecewa, yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri kita. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus, sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita. Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis, sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres di antara semua yang beres. 99% beres, tapi 1% tidak beres. Ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga, yang bunyinya begini: pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua, ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita, yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya, wah ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya, tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal, banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungannya. Jadi mungkin dicap ini, dicap itu, dimarahi begini, dimarahi begitu ya. Akhirnya dia, ternyata aku ini tidak berharga, ternyata aku ini tidak penting, ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, yo ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga, setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah. Semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisimu. Akar kedua. Akar ketiga, all hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah
pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga, ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan. Jadi ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkan. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah, pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkanlah. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah. Ya tentu saja kalau memungkinkan perbaikilah. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi, termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkanlah. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males, dasar aku ini bodoh, bodoh banget aku itu. Kemudian, aku ini, sering kita memarahi diri kita sendiri, tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan, tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri.